Saya juga mengatakan, wah keberatan menteri cuti, ada aturannya kapan menteri cuti. Saya tidak mau berbenturan dengan sahabat saya, ada Pak Wihadi, ada Pak Muhajirin, ada Pak Masud. Itu semua teman-temannya Pak Jokowi, Pak Habib. Saya hormat sama Pak Jokowi, Pak. Saya hanya mengatakan kalian ini di atas kertas hampir menang. Bangunlah semangat mempersatukan, Pak. Bangunlah semangat merangkul. Jangan menegasikan, membangun kecemasan, membangun kecurigaan, membangun kekhawatiran. Nanti kalian menang. Menang karena curang, karena apa yang kalian bangun sendiri. Itu yang tidak kami lakukan pada saat kami tahun kemarin, Pak. Saya katakan ini kita kembali ke akal sehat lah. Dan ada kejadian yang harusnya mengusik kita semua, Pak. Apa itu? OTT palsu, Pak, yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Pak Habib, saya minta nanti diputerin. Tidak ada OTT, Pak. Yang ada apa? Jaksa ngasih duit ke petugas imigrasi. Orang petugas imigrasi begini, Pak Habib. Nolak-nolak, tiba-tiba dia lari, Pak. Nggak ada, beberapa saat kemudian tiba-tiba dia bawa. Mana uangnya? Berapa jumlah uangnya? Petugas itu mengatakan kami nggak tahu jumlahnya. Uang saya dilemparin duit begitu, Pak. Diajak ngomong baik-baik. Yuk kita ke Kejati. Apa yang dilakukan, Pak? Di berkas, di BAP. Ternyata yang ngasih uang itu jaksa, Pak. Bukan siapa-siapa. Apa OTT-nya? Yang baju hitam itu jaksa. Saya sebenarnya tidak mau nanya pemilu, Pak. Karena menurut saya menterinya dan kementeriannya sudah teruji. Sudah terbukti, Pak Arso. Terbukti menterinya netral. Kementerian Kumham netral. Orang lain nggak bisa ngomong kementeriannya netral karena belum teruji, Pak. Kementerian ini sudah teruji, Pak. 2019 Kumham netral. Pasukannya juga relatif sama. Saya, Pak, jujur ya Pak Menteri, nggak dapat apa-apa dari Kumham. Artinya apa? Netral, Pak. Supriyansa nggak dapat apa ya, nasib kamu. Ya. Tadi saya terusik bicaranya netralitas, tapi acuannya, parameternya lapas. Saya tidak mau publik tersesatkan. Total pemilih lapas berapa, Pak Menteri? 200.000 kah? Iya. Pemilih di lapas berapa, Pak? Pemilih yang punya hak pilih berapa, lewat Pak? pimpinan, bos, guys, ngomongnya Ya, lewat pimpinan. hampir 200 juta, Pak. 0,001% seper-1000, Pak. Itu yang kita perebutkan dan ributkan. Kumham tidak netral. Saya hanya ingin membangun logika akal sehat. Dikasih itu semua suara Kumham ke salah satu partai, tetap aja nggak bisa jadi. Itu loh. Ini yang ingin saya gambarkan. Kita harus punya kewarasan berpikir. Dikatakan lagi tadi PS, PPOS, TPS. Kita punya aturan main, ada namanya TPS khusus, Pak. Ada undang-undang yang atur, ada KPU yang ada aturan kelas dikatakan di pengawas yang melaksanakan. Siapa baca aturannya? Jangan menimbulkan informasi yang sesat. Ini saya benar-benar yang kayak gini kita boleh berargumentasi tapi datanya valid, Pak. Informasinya juga luar biasa. Saya juga mengatakan, wah keberatan menteri cuti, ada aturannya kapan menteri cuti. Kemarin juga udah pada kita coba dan nggak ada masalah, Pak. Saya tidak mau berbenturan dengan sahabat saya, ada Pak Wihadi, ada Pak Muhajirin, ada Pak Masud. Itu semua teman-temannya Pak Jokowi, Pak Habib. Saya hormat sama Pak Jokowi, Pak. Saya hanya mengatakan kalian ini di atas kertas hampir menang. Bangunlah semangat mempersatukan, Pak.
Bangunlah semangat merangkul, jangan menegasikan, membangun kecemasan, membangun kecurigaan, membangun kekhawatiran. Nanti kalian menang. Menang karena curang, karena apa yang kalian bangun sendiri. Itu yang tidak kami lakukan pada saat kami tahun kemarin, Pak. Bicara lagi mengenai TPS di luar negeri. Pemilih di luar negeri bukan urusan imigrasi. Itu ada Kemenlu, ada embassy, ada konjen di situ, Pak. Saya katakan ini kita kembali ke akal sehat lah. Berikutnya Pak Ketua yang saya hormati, kami banggakan, ada kejadian yang harusnya mengusik kita semua, Pak. Apa itu? OTT palsu, Pak, yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Pak Habib, saya minta nanti diputerin. Tidak ada OTT, Pak. Yang ada apa? Jaksa ngasih duit ke petugas imigrasi. Orang petugas imigrasi begini, Pak Habib, nolak-nolak, tiba-tiba dia lari, Pak. Nggak ada, beberapa saat kemudian tiba-tiba dia bawa, mana uangnya, berapa jumlah uangnya. Petugas itu mengatakan, kami nggak tahu jumlahnya, uang saya dilemparin duit begitu, Pak. Diajak ngomong baik-baik, yuk kita ke Kejati. Apa yang dilakukan, Pak? Di berkas, di BAP, ternyata yang ngasih uang itu jaksa, Pak, bukan siapa-siapa. Apa OTT-nya? Yang baju hitam itu jaksa. Disuruh kumpul, nih buat 86, buat damai, kumpulin duit. Terkumpullah uang, Pak, 79 juta. Yang di press release-nya Kejaksaan Tinggi itu adalah 100 juta. Ini pemalsuan lagi, Pak. Saya ingin tahu motifnya apa, siapa pemainnya. Itu, ini minta kita usut. Kalau itu yang Bapak katakan buat panja netral, panja, ini yang kita panjakan, Pak. Tidak boleh ada institusi negara menyerang kehormatan institusi lain. Apa tahu angka 120 juta, 60 juta per bulan itu anggota tim, satu tim kasih riksa itu 80 orang. Saya tanyakan, Anda paling beli apa? McDonald. Boro-boro Bang McDonald. Nasi bungkus saya nggak cukup uang segitu. Seandainya kekumpul 60 juta per bulan sekalipun, Pak. Ini yang harusnya kita bicarakan di ruangan ini. Bicarakan fakta, Pak. Kami mohon Pak Dirjen, ini dilakukan perlawanan, Pak Menteri melawan. Ada apa ini? Ini konyol, Pak. Saya minta betul, Pak. 200.000 dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi, bukan Kajari, bukan Kacap Jari, Pak. Ada motif apa? Profiling itu jaksanya, rumahnya di mana, rumahnya mewah apa enggak? Itu dong yang dilakukan perlawanan. Kasih tahu 200.000 yang pungut itu, Pak. Pak Jaksa Agung masuk ke sana ngasih duitnya lebih dari 250.000, 1 juta lebih, Pak. Tamu-tamu kejaksaan, jangan-jangan tamu-tamu yang tidak pantas sebagai tamu VIP juga dilayanin, Bapak fotoin besok, Pak. Itu loh. Ini yang saya katakan, kita tidak boleh begini diam saja. Pak Silmi ini 2 kali, Pak. Anda mengalami cobaan dan Anda juga kasih tahu, katanya temannya banyak. Buktiin. Kalau saya lawan ini. Saya geram yang seperti ini, Pak. Berikutnya, Pak, saya hanya mau ngomong begini, Pak. Kita bicara dulu, bicara undang-undang, Pak. Penerbitan pas bandara itu harus, ya, yang melewati area imigrasi seharusnya harus seizin Kepala Kantor Imigrasi, Pak Silmi, sesuai amanat Undang-Undang 6 2011. Bapak tahu yang sampai dengan November 2023, saya kasih contoh Ngurah Rai saja, Pak. Pas tahunan 8.114, bulanan 765, Pak. Mingguan 95. Ya, 8.000 sekian itu, Pak. Jumlah instansi, orang atau perusahaan yang memperoleh pas yang tidak bisa kita awasin. Padahal itu kewenangan mutlak imigrasi, Pak. Udah sekarang nggak ada yang boleh lagi masuk kawasan. Mau tamu siapapun, saya udah bilang kemarin, Pak. Bilang atas nama Arteria Dahlan, nggak ada lah tamu Kejaksaan Tinggi lah, tamunya Pak Kajari di Ngurah Rai bilang begitu, Pak. Nggak ada, Pak. Kita kasih tahu begitu, Pak. Sekarang kita terapin aturan, kita pakai aturan. Dan Bapak tanyakan, mereka itu ada surat tugasnya nggak? Masuk ke area itu gimana cara masuknya? Apa dikasih tahu, dikasih sama Bea Cukai? Bea Cukai korban mereka. Apa dibocorkan sama Angkasa Pura? Angkasa Pura calon korban mereka. Itu. Ini yang ingin kita sampaikan, Pak. Berikutnya, Pak, ditemukan petugas dari beberapa stakeholder
yang menjemput tamu masuk ke area imigrasi. Ini nggak hanya di Ngurah Raya, di hampir semua bandara, Pak. Mereka adalah subjek di luar subjek yang ditentukan, tanpa dilengkapi surat tugas. Petugas tersebut tidak menjemput tamu, Pak. Bahkan tidak menjemput tamu secara kedinasan atau resmi, mewakili institusinya. Ini kejadian. Ini biang masalah. Berikutnya, Pak, kami ingin juga minta atensi. Tidak ada kontrol, manual maupun elektronik terhadap penggunaan pas-pas bandara tersebut saat keluar masuk area imigrasi. Diperparah lagi, Pak, tidak ada pintu khusus untuk memasuki area imigrasi. Akibatnya area imigrasi menjadi tidak steril. Itu lucu, Bapak, Pak Menteri, Pak Dirjen minta izin pimpinan puterin video OTT-nya. Itu konyol banget, Pak. Dan bagaimana dia megang tangan begitu, Pak? Saya katakan, wah, kalau ada saya kita ribut dulu di situ, Pak, sebelum saya ditangkap, Pak. Itu sadis banget, nggak punya moral, saya katakan begitu. Berikutnya, Pak Dirjen, kami minta tolong penambahan jumlah atase atau staf teknis. Kita ini baru dari Amerika, Pak, di perwakilan RI di luar negeri. Kenapa? Karena luas wilayah kerjanya begitu luas. Tersebarnya WNI yang tidak dapat dilayani secara maksimal, Pak. Kepala bidang, atase, staf teknis di perwakilan RI di luar negeri itu memiliki beban kerja yang ekstra. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan, Pak. Permintaan layanan, informasi, konsultasi ini begitu heavy-nya sehingga mereka kesulitan melakukan pelayanan dengan baik, Pak Silmi. Ini mohon diadres, Pak. Kemudian berikutnya adalah mengenai masalah kesejahteraan, Pak. Ini penambahan rumah dinas dan pemunculan kembali uang sewa rumah dinas itu mutlak, Pak Menteri. Karena tidak semua wilayah memiliki rumah dinas, Pak, sesuai dengan jumlah pejabat yang ada. Sekarang anggaran uang sewa pun sudah dihapuskan. Berikut, pendirian kantor imigrasi di tingkat kabupaten kota, khususnya bagi daerah yang tinggi pekerja migran Indonesia. Kami punya wilayah di Kabupaten Tulungagung misalnya, itu angka PMI-nya tinggi. Sekarang dilayaninya oleh Blitar. Itu alangkah baiknya itu punya satu sudah dapat, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Yang lainnya kami mohon nanti Pak Silmi ini adresat saya jelas kepada Bapak. Katanya satu, Bapak harus melakukan perlawanan. Itu konyol banget, putar videonya. Ini benar-benar kalau saya sampaikan mudah-mudahan nanti Pak Jokowi bisa ngelihat itu. Masa ada yang model seperti itu, Pak? Saya minta jaksanya juga diadres. Kami sudah sampaikan tadi di kejaksaan juga. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.